Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Di Kijis, kami membagi seluruh materi, ya, secara umum keseluruhan materi, baik itu yang agama maupun yang umum, maupun itu ke hal-hal praktek, ya, atau nilai-nilai, ya. Itu kami membaginya menjadi dua kategori besar. Yang pertama itu adalah sesuatu yang butuh praktek personal. Yang kedua itu adalah sesuatu yang butuh pengulangan yang tidak harus personal. Nah, sehingga apa? Ketika kami sudah masukkan mereka ke dalam salah satu dari dua kategori tersebut, lebih mudah bagi kami dalam mentransfer materi pelajaran dan membuat siswa menguasai materi tersebut. Hal ini penting untuk menghemat waktu pengajar di materi-materi yang tidak perlu diajarkan secara personal, ya. Karena apa? Materi-materi yang perlu diajarkan secara personal, dalam arti siswa diajarkan satu persatu, karena memang tanpa metode tersebut siswa tidak akan menguasai. Nah, untuk kategori ini sangat butuh waktu yang sangat banyak, sangat menyita waktu. Nah, bayangkan apabila kita salah mengkategorikan yang seharusnya butuh waktu personal, tapi malah kita masukkan ke materi umum yang tidak butuh metode personal. Contoh nih, ya, kami mengajarkan dialog bahasa Arab, ya, karena kan untuk usia anak-anak kita tentu ingin membuat mereka ketika berbicara bahasa Arab dan berdialog dengan orang dewasa, setidaknya mereka bisa menjawab dua arah dan mereka paham apa itu ismi, kemudian aina, belajar itu aina tata, di mana mereka belajar. Nah, itu tentu membutuhkan saya sendiri tentu sedang belajar, ya, untuk speaking bahasa Arab. Tapi ketika membaca, ya alhamdulillah saya bisa mungkin 50% membaca Al-Quran itu saya bisa menerjemahkannya. Nah, tentu untuk speaking seperti diri saya, yang kita butuhkan adalah pengulangan dengan ratusan kali salah. Nah, itu nanti kan akan membentuk kebiasaan kita, ya, seperti mendengar kemudian temannya salah. Nah, itu kan kita tentu cukup memberikan 1 jam waktu bagi mereka, siswa dibagi kelompok, kemudian mereka saling mengajarkan, saling mengoreksi, sehingga temannya, kemudian teman satu grupnya, grup tetangganya itu tentu akan mendengar berkali-kali kalimat-kalimat Mas Muka, Ismi, Farid, Syukron. Nah, hal-hal seperti itu tidak perlu personal, Bapak Ibu, sehingga waktu yang tersisa itu kita bisa manfaatkan di pelajaran yang butuh waktu personal, seperti tahsin, kemudian bahasa Inggris, grammar, atau maksud saya adalah basic bahasa Inggris book 1, kemudian matematika. Kita tentu akan menyaring atau meneliti mereka satu persatu. Nah, itu yang dilakukan di Kijis, sehingga sering sekali cara belajar metodenya itu adalah dengan dibuat grup. Nah, grup pun dipilih bahwa di dalam grup itu ada satu orang yang memang mudah dalam menyerap pelajaran, memahami atau lebih dewasa, dan sisanya baru kita bagi ke anak-anak. Nah,
anak-anak ini sebenarnya ketika mereka belajar, target mereka bukan sempurna lulus. Yang kita nilai terutamanya adalah mereka yang tadi kelas besarnya atau siswa yang kelasnya lebih di atas. Sehingga apa? Untuk siswa kecil, target kita itu hanyalah mereka mendapatkan kebiasaan cara tes, budaya budaya apa namanya, mengikuti tesnya, kemudian eh, pembiasaan kedisiplinannya, itu yang dicicil. Nanti apa, nanti ketika mereka naik jenjang, naik kelas ya, dari kelas 1 kelas 2 kelas 2 kelas 3, nah mereka kan akan menjadi siswa besarnya yang akan mengarahkan. Nah, kebiasaan-kebiasaan tadi tentu kita tidak perlu lagi ajarkan karena itu butuh waktu yang sangat lama. Nah, itulah jadi sambil menyelam minum air, sehingga hal yang harusnya uh, bisa dipakai untuk kegiatan lain atau uh, aktivitas lain atau pembelajaran lain yang lebih penting seperti penanaman nilai-nilai, kemudian motivasi, moral, praktek keluar, itu tidak kekurangan waktu. Dan tentu kita jangan menutup mata bahwa kebutuhan anak itu bersekolah pada dasarnya itu adalah mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk menjadi kebiasaan-kebiasaan baik dan bersosialisasi ya. Karena ketika kita mengajarkan anak atau mengajarkan seseorang itu bersosialisasi di usia yang sudah matang, itu sangat sulit Bapak Ibu ya, karena sudah terbentuk mindsetnya bahwa karakter atau wataknya itu sudah terlalu kental. Nah, disitulah sebenarnya inti dari pendidikan ya. Sekian dari saya Bapak Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.